Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini adalah hari pertemuan pertama kita dalam pembelajaran geografi. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita melanjut pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan pembahasan atau materi yang akan diberikan hari ini kepada siswa-siswi, yaitu konsep dasar geografi. Akan tetapi, sebelum kita melanjut lebih jauh, saya akan menyampaikan beberapa kriteria dalam mata pelajaran saya, khususnya di pembahasan konsep dasar geografi. Yang pertama itu capaian pembelajaran. Terdapat 3 opsi. Yang pertama, keterampilan proses. Artinya, pada akhir fase, peserta didik terampil dalam membaca dan menulis tentang konsep dasar ilmu geografi. Peserta didik mampu menyampaikan, mengomunikasikan ide antar mereka, dan mampu bekerja secara kelompok maupun mandiri. Opsi kedua yaitu pemahaman konsep. Nah, pada akhir fase, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, memaparkan ide dan mempublikasikannya di kelas maupun di media lain. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, yaitu melalui model pembelajaran basic learning dengan menggali informasi permasalahan dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran mengajar saya. Dalam pertemuan ini secara berlangsung, memiliki sikap ingin tahu yang tinggi, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan suatu pendapat, menjawab pertanyaan, serta dapat mendeskripsikan konsep dasar geografi dan menerapkannya di kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya yaitu sebelum saya lanjut untuk menjelaskan mengenai lebih rinci tentang konsep dasar ilmu geografi, saya ingatkan kepada siswa-siswi agar mengisi Google Form yang sudah saya bagikan. Oke, selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu, terdapat 4 indikator pencapaian kompetensi dasar dalam pertemuan hari ini. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian geografi. Kedua, siswa dapat menjelaskan secara perkembangan geografi. Ketiga, siswa dapat menganalisis objek dan aspek studi geografi. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan pendekatan geografi. Yang pertama adalah pengertian geografi. Nah, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada anak-anak semua, menurut kalian atau yang ada di pikiran kalian, geografi itu apa? Oke. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphin. Geo artinya bumi dan graphin berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Akan tetapi,
secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, geologi atau geomorfologinya, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu Eratosthenes pada tahun 276 sampai dengan 194 sebelum Masehi. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografia yang artinya penulisan atau penggambaran bumi. Akan tetapi, menurut Ikatan Geografi Indonesia, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan biosfer dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke. Indikator selanjutnya yaitu sejarah perkembangan geografi. Pada mulanya, geografi menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi. Sebagai hasil penjelajahan ke berbagai tempat ke penjuru dunia yang disebut dengan aliran logografi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu aliran logografi? Ada yang tahu? Logografi. Oke. Aliran logografi itu banyak menjelaskan berbagai wilayah di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai wilayah, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan tadi itu Eratosthenes. Artinya penjelajahan ke berbagai wilayah di seluruh dunia, dia bisa menghitung keliling bumi. Oke, selanjutnya. Pemahaman tentang geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seiring dengan kemajuan pemikiran penelaah manusia, Bernardus Varenius membagi bidang kajian geografi menjadi dua, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Perkembangan geografi juga dipengaruhi oleh pemikiran Darwin dengan teori evolusi dalam perkembangan makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat sumber-sumber lainnya atau coba kalian pelajari lebih lanjut mengenai pemikiran Darwin dengan teori evolusi dalam perkembangan makhluk hidup. Oke, indikator selanjutnya yaitu objek geografik. Nah, objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji dan objek formal yang berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Nah, objek material itu terdiri atas 5. Yang pertama, litosfer, yakni lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan, meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Selanjutnya, atmosfer adalah lapisan udara membentuk iklim dan cuaca. Keempat,
Hidrosfer adalah lapisan air, antara lain sungai, laut, danau, dan air tanah. Selanjutnya yaitu antroposfer, adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi. Nah, itu adalah objek material yang terdapat 3. Ingat, terdapat 5 bagian dari objek material geografi. Yang pertama litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kalian semua harus mengingat atau tempel di otak kalian mengenai 5 bagian objek material geografi ini. Nah, selanjutnya yaitu objek yang kedua yaitu objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Nah, itu adalah objek formal. Oke, sebelum kita melanjut ke indikator terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut indikator terakhir, yakni pendekatan geografi. Sebelum kita lanjut, apakah dari kalian ada yang tahu pendekatan geografi? Ada berapa? Ada yang tahu? Ya, terdapat 3 pendekatan geografi, yakni pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, pendekatan geografi ini digunakan untuk memahami berbagai permasalahan dan gejala di permukaan bumi. Menurut Bintarto dan Suraspoto, dalam metode analisis geografi mengemukakan 3 pendekatan, yakni pendekatan keruangan. Nah, pendekatan ini adalah analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Dalam pendekatan ini penting untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, dan penyebaran untuk melakukan kegiatan yang direncanakan. Contohnya, pada saat musim hujan, sering terjadi banjir. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kelingkungan. Pendekatan ini adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat dengan menerapkan konsep ekosistem. Contohnya, masalah banjir di Jakarta. Nah, untuk mempelajari banjir dengan pendekatan lingkungan, selain mengidentifikasi kondisi fisiknya, juga kita harus mengidentifikasi gagasan dan perilaku masyarakat setempat. Ini adalah pendekatan lingkungan. Selanjutnya, pendekatan analisis kompleks wilayah. Nah, pendekatan ini perpaduan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Pendekatan ini bersifat horizontal dalam artian keruangan dan vertikal dalam artian kelingkungan. Contohnya, pembangunan yang dilakukan di daerah hulu sungai akan menyebabkan banjir di daerah hilir sungai apabila tidak dilakukan perencanaan yang baik. Nah, ini adalah
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.